Superstar, superstar, you've been lied to. Yeah, they lie, but the stars don't lie to. Fill it up, go and rocket my ship. Shoot it up in space, a damn kid. Bottoms up, they said, so I did. I'm feeling so bright, it's not alright. Got a bad feeling, shine. In the sky we both bleeding, Superstar, superstar, you've been lied to. Never lie, but the stars never lied to. Oke guys, jadi ini motornya Kawasaki Ninja ZX25R standar, which is cuman ada warna ini doang. Nah, sekarang kita langsung straight masuk bahas motornya dari depan dulu ya. Nah, kalau kalian lihat dari depan ini tuh bentuknya udah ZX6 banget kan. Kalian lihat dari LED headlightnya, terus di situ di tengah tuh ada ram air mount-nya. Nah, tujuannya ram air mount-nya ini biar bisa masuk angin lebih banyak pas kita tabrak. Kayak ram itu tuh artinya tabrak gitu. Nah, jadi anginnya bisa masuk dari sini, nanti langsung ada salurannya direct ke air filter atau air filter box. Nah, tapi sekarang kita bahas secara visual dulu ya. Sekarang gue mau bahas bagian depan dulu, dari plat nomor, windshield, sampai ke spion. Nah, kalau kalian lihat dari samping nih, motor ini dipakai plat nomor masih ganteng. Jadi kayak, lu mau pakai motor ini standar, anti tilang, tanpa alasan apapun, ini masih keren loh. Lu lihat, ini dipakai plat nomor juga masih cantik. Terus kalau kalian lihat dari bagian windshieldnya ini, menurut gua sih kurang jenong ya. Cuman menurut gua udah cukup lah, udah cukup ganteng. Cuman ada kemungkinan gua bakal ganti. Nah, terus kita lihat sekarang di bagian spionnya nih. Kalian lihat itu lebar banget, bener-bener selebar itu. Kalian lihat deh patokannya. Itu bagian, nih coba gua perjelas ya. Itu ujung stang sama ujung handle rem. Dan itu spionnya masih lebih lebar lagi. Itu ujung stang sama handremnya setengah spionnya guys, kalau kalian perhatiin. Jadi jujur ini spionnya visibility-nya bagus banget. Tapi menurut gua ya terlalu lebar aja sih. Cuman enak kok, gua akuin spionnya enak dan looks-nya tetap dapat. Terus kalian lihat di bagian samping ini ada kayak sirip-sirip gitu ya. Berasa punya S1000RR. Gue gak tahu itu pemanis apa emang faktor aerodinamis, cuman itu keren. Terus di bagian bodi ini tuh, bagian fairing atas, itu beda sama fairing bawahnya. Nah, jadi fairing bawah ini bisa dicopot dulu tanpa kita harus copot yang fairing atasnya. Jadi lebih gampang, pokoknya dibanding sama motor lain nih, menurut gue, buat ngebongkarnya pasti lebih gampang. Terus kalian lihat deh, warna hitamnya ganteng banget ya. Itu bener-bener sekinclong itu, hampir bisa ngaca, lihat. Itu kelihatan mobil, kelihatan gua bahkan dikit gitu, kayak tuh. Gila ya, ini habis gua cuci juga sih. Nih coba kalian lihat tuh. Gila. Itu pantulannya kayak udah kayak kaca tapi warna hitam. Ganteng ya? Gua bener-bener dari dulu demen banget warna standar hitam ini. Makanya gua lebih milih ini daripada beli yang ABS. Karena gua kurang demen yang terlalu rame. Nah, balik lagi ngomongin ke visualnya. Kalian bisa lihat nih. Di bagian bawah, ini bagian undercoil-nya. Nah, undercoil-nya tuh pendek ya, bener-bener kayak, udah bawahnya nggak ada apa-apa. Itu bawahnya udah kayak langsung exhaust. Terus kayak gitu. Terus, tambahan, sekarang ini kita masuk ke bagian tangkinya ya. Nah, kalau kalian lihat tuh tangkinya juga keren banget. Gue suka bentuknya, walau kecil. Dan ini model tutup tangkinya tuh udah standar Kawasaki yang sekarang banget. Bentuknya kayak gini. Dan yang gue suka lihat tuh, nggak ada baut sama sekali. Nggak kelihatan baut. Rasanya tuh clean sama enak aja gitu dipandangnya. Kayak premium gitu. Nah, terus kalau kalian lihat di sini stand-nya masih standar. Terus di situ ada lubang frame slidernya. Nah, bautnya tuh paling cuma 2 di atas itu. Kalau kalian lihat motornya di fairingnya hampir nggak ada baut sama sekali, lihat ya. Ya kan? Kayak clean gitu. Gue dan appreciate banget sama Kawasaki karena nggak banyak kelihatan baut sama sekali. Gue salut banget. Dan lihat ini tangkinya, aduh warna hitam polos tuh kayak gini tuh ganteng banget, metalik ya. Terus sekarang kita masuk ke bagian dashboardnya. Dashboardnya udah mirip ZX6 dan itu switch buat nyalainnya itu menggunakan model H2. Bukan punya H2 ya, tapi model H2. Nah, kalau kalian lihat itu modelnya sama persis. Jadi nanti kalau kalian mau start motornya tinggal ditarik ke bawah.
Oke, sorry guys, tadi ada gangguan dikit. Kita lanjut bahas bagian handlebar kanannya. Nah, jadi kalau kalian mau start itu tinggal ignition on ke bawah, terus kalian tarik ke bawah buat nyalain mesinnya. Nah, terus kalian harus lihat ini gasnya udah throttle by wire, enteng dan pendek, lihat. Jadi gue cuman perempat dari gasnya, udah mentok full. Nah, terus lanjut ke handlebar remnya. Ini udah adjustable dan menurut gue remnya udah pakem buat rem standar. Nanti kita bahas kalipernya setelah ini. Dan ini gue akuin remnya enak banget. Nah, terus kalian lihat ini tabung minyak remnya juga. Terus di sini shocknya ada udah pakai Showa, warnanya emas-emas gitu, asik ya, enak ya dilihat ya. Gue doyan banget sih. Nah, terus udah pakai upside down dan kalian lihat ya kliponnya. Klip dia apa bentuknya underyoke tapi agak tinggi gitu loh, naik ke atas lagi. Jadi itu menurut gue posisi duduknya kurang lebih kayak Ninja 2,5 yang 2 silinder. Serius, nggak gue nggak ngerasa pegel sama sekali. Nah, lanjut ke handlebar kirinya, kalian bisa lihat di situ ada lampu lampu apa? Lampu pasnya, terus itu ada tombol select, ada lampu sen, klakson sama hazard. Nah, kalian coba ini bisa pencet lampu pasnya di situ atau di tombol switch belakangnya buat ngebling doang. Terus yang bagian select ini buat ngatur traction control sama power mode, tapi itu akan kita bahas di video berikutnya. Nah, terus kalian bisa lihat di situ ada tombol sen. Tombol sen sama hazardnya kepisah ya. Itu ada klakson, ada hazard tuh. Hazard tuh yang di bawah kanan. Nah, terus yang gue amaze itu adalah slipper clutch dari motor ini. Ini koplingnya enteng banget, lihat. Itu enteng banget. Tuh, kalau kalian lihat gerakan gue tuh kayak seamless gitu. Gue bahkan pakai clinking aja nggak capek, nggak kerasa effortnya. Dan udah adjustable guys. Kalian mau atur pivotnya kayak gimana tuh udah terserah kalian dah. Yang penting motor ini kalau kalian mau buat touring asal standar ya, itu udah enak banget. Getaran pun nggak ada dari stangnya guys. Gue amazed banget sama motor ini. Emang Kawasaki. Nah, terus kalau kalian lihat di sini ada kuncinya udah pakai immobilizer, jadi nggak mungkin pakai kunci T bisa dibobol, mesinnya nggak bisa nyala. Jadi kuncinya itu udah sesuai dari chipnya. Itu tinggal kalian putar. Cuman buat bahas dashboard speedometer ini kita akan bahas di video berikutnya. Oke, kita lanjut. Kita lihat dari bagian belakang motornya. Kalau kalian lihat itu joknya empuk, enak buat dipegang, serius. Tapi cuman kalau kalian mundurin pantat itu rasanya kena di bagian plastik itu. Gak tahu kenapa, itu kurang enak sih buat gua. Kalau kalian mau posisi agresif, cuman kalau buat posisi santai enak banget ya gue jamin. Gue udah coba boncengan sama temen gue juga, katanya jok belakangnya enak, cuman agak kecil aja, wajar ya motor sport. Cuman katanya enak kok buat diboncengan. Cuman katanya keras sih, cuman pas gue pegang nggak keras-keras banget sih. Cuman ya itu kan pendapat dia sebagai yang udah dibonceng. Nah, terus itu ada tempat buat kayak pegangannya gitu. Nah, kalau kalian lihat ini lampu belakangnya yang juga ganteng banget. Udah ZX series banget lah. ZX6, ZX10, Z1000 itu lampu belakangnya udah pakai ini. Bahkan Ninja 2,5 silinder juga pakai ini ya. Itu ganteng banget, udah full LED loh. Gue suka banget. Terus kalau kalian lihat di bagian fender belakangnya ini, kalian nggak perlu tel tadi aja sebenarnya udah ganteng banget loh. Lihat tuh seberapa kerennya, cuy. Asli keren banget. Masalahnya di bawahnya tuh nggak ada apa-apa, jadi masih kelihatan bagong gitu loh. Kalian bisa lihat di situ buat pakai platnya masih bagus. Gue dari dulu supaya Kawasaki itu motornya standar pun udah keren gitu. Nah, terus lampu sennya udah sama kayak Ninja 2 silinder yang 2018. Terus yang gue kaget tuh lampu plat nomornya tuh udah LED, jadi lampunya warna putih guys. Asli gue juga nggak nyangka sama sekali coy. Itu apa? Penemuan yang bagus sih. Jadi lampunya bukan warna kuning lagi gitu. Sekarang kita coba buka jok belakangnya ya. Ada apa sih di jok belakangnya? Nah, kita buka. Itu jadi tinggal diangkat dulu kalau mau buka. Bentar ya. Nah, ini gue harus taruh kamera gue bentar dulu. Soalnya ini harus 2 tangan buat ngebukanya. Nah, bentar ya. Nah, oke. Jadi kalian putar kuncinya, terus angkat ke atas kayak gitu. Terus tinggal kalian dorong deh. Udah kebuka joknya. Nah, kalau kalian lihat di bagian jok belakangnya kecil, sebenarnya cuma bisa buat naro dompet kali ya. Nah, terus kita lihat di joknya itu ada apa sih?
Nah, di bawah joknya tuh ada toolkitnya. Paling toolkitnya isinya kunci L biasa, nggak mau gue otak-atik dulu, biar stay on there aja, biar rapi. Terus, kalau kita lihat di dalam joknya itu ada beberapa hal. Kayak yang merah itu tuh kayak buat dicolokin di komputer kalau servis. Itu buat kayak Kawasaki diagnostic toolnya gitu loh. Nah, itu ada kabel-kabel buat lampu, sen, lampu rem gitu-gitu. Nah, terus satu hal yang gue suka dan amazed karena gue baru pertama kali punya ini tuh ada satu tarikan kecil di situ. Nah, kalau kalian tarik, lihat, jok depannya kebuka coy. Nggak perlu pakai tool up kit apa-apa lagi, nggak perlu buka body atau nggak perlu buka baut dari bawah. Kalian udah bisa ganti aki dengan mudah karena ada tali buat buka jok depan. Gila, good job banget Kawasaki. Nah, sekarang tadi gue ada problem dikit, jadi sekarang kita ngomong ke bagian bawah ya. Ini udah agak gelap soalnya uh, ini udah terlanjur agak malam ya. Nah, sekarang kita bahas ke bagian pengereman ya. Nah, remnya itu bloknya pakai Tokiko mereknya, dan kalian lihat itu gede banget kalipernya loh. Jadi menurut gua kalau kalian punya ini, kalian rasain dulu deh remnya sebelum kalian berpikiran buat ganti Brembo, karena ini udah enak banget, pakem banget buat gua ya. Gua sebenarnya bukan orang yang terlalu demen ganti Brembo, cuman ini buat rem standar tuh udah enak banget buat gua, apalagi gua bukan orang yang pasti ngebut-ngebutan gitu loh. Terus kalian lihat di sini ada radiatornya. Radiatornya lebar banget ya. Dan udah dikasih baut buat naruh radiator guard. Terus itu sebenarnya ada 4. Dan mesinnya lebar banget sumpah guys. Nah, terus kita lihat nih di bagian knalpotnya. Knalpotnya underbelly. Gue suka banget modelnya asli. Nah, terus mungkin gue bahkan bakal lama ganti knalpot. Soalnya gue demen suara knalpot standarnya sama modelnya guys. Dan menurut gue udah cukup gitu. Gue masih pengen jalan-jalan subuh dan nggak mengganggu tetangga. Terus kalian lihat footstepnya di situ kayak khas ZX6 banget. Di situ ada hagernya. Gue suka bahannya tebel gitu loh, dan beda deh kayak premium gitu. Mungkin kalian harus coba langsung. Itu gue suka banget hagernya. Bahkan gue belum kepikiran buat karbon-karbonan. Nah, and then sekarang kalian bisa lihat di bagian ininya, swing armnya udah ada lekukan gitu kayak banana. Terus gue beli jalur pedok WR3 biar gampang nyucinya, sama kalau di pedok kan ganteng ya. Nah, itu tuh yang gue bilang karet-karet itu tuh. Nih, kalian lihat. Di kanan ada nih. Cuman di kiri nggak ada. Apa emang itu harusnya dicopot ya? Coba kalian bahas di kolom komen ya gimana. Apa emang dari pabrik lupa dicopot tapi gimana? Cuman gue suka sih kayak terlindung. Cuman inkonsisten aja ngeliat kanan ada, kiri nggak ada. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat kan, baik kalau motornya nyala kayak gimana, suaranya kayak gimana. Nah, kita lihat sekarang gimana sih motornya kalau nyala. Lu semua udah penasaran sama suara motornya kayak gimana dan lampu-lampunya kalau nyala gimana. Ini gue simulasiin dulu. Ini dimasukin ke ignition on. Ini juga kunci dimasukin, puter aja. Keren ya. Kita tinggal startnya ke bawah ini.